Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan, hari ini kita akan belajar tentang momen inersia luasan bentuk baku. Kemarin saya sudah menjelaskan dasar-dasar dari apa itu momen inersia. Hari ini kita akan belajar apa yang sudah tertulis di dalam modul matematika teknik, bagaimana kita menjalankan momen inersia pada luasan bentuk baku. Jadi teman-teman perhatikan, dalam gambar ini. Jadi ini adalah tabel 10.1 yang ada di modul buku ajar ikhtisar momen inersia luasan bentuk baku. Jadi sebetulnya kalau, eee, lu bentuk baku itu kan ada banyak sekali, ada segi empat, ada segitiga, kemudian ada lingkaran, kemudian ada bujur sangkar, ada macam-macam di dalam, bentuk, bidang datar. Hari ini kita akan melihat bagaimana beberapa bentuk luasan, momen inersianya seperti apa. Perhatikan baik-baik, ini adalah segi empat. Ini adalah segi empat, kemudian segi empat itu memiliki lebar B, kemudian memiliki panjang L. Kemudian titik tengah ini adalah G-nya, pusat gravitasinya. Pusat gravitasi dilambangkan dengan G atau titik beratnya ada di tengah di sini. Kita untuk mencari momen inersia dari segi empat dengan sumbu yang berbagai macam ini bagaimana caranya? Misalkan bagian yang pertama pada sisi lebar B. Berarti kita diminta untuk mencari momen inersia terhadap sumbu lebar B. Berarti terhadap ini, terhadap bagian ini, sisi lebar B. Maka bagaimana momen inersianya? Kita bisa menghitungnya dengan menggunakan B kali L pangkat 3 dibagi 3. Itu adalah momen inersia pada sumbu B, pada sumbu B ini. Kemudian momen inersia ini ekuivalen dengan bentuk sepertiga L kuadrat kali M. M ini apa? M itu massa. Kalau di sini kita anggap bahwa massa itu sama dengan luasan segi empat. Luasan segi empat itu apa? Luasan segi empat itu B kali L. Sehingga kalau di sini BL pangkat 3, maka karena M ini adalah BL, maka bisa kita tuliskan L kuadrat kali M, seperti itu. Kecuali nanti masanya itu sudah diketahui, maka kita tinggal menghitung sepertiga L kuadrat kali M untuk momen inersia. Tetapi kalau masanya tidak diketahui, maka kita bisa mendekati massa itu dengan menggunakan B kali L, dengan menggunakan luasan. Sehingga momen inersianya BL pangkat 3 dibagi 3. Kemudian bagaimana momen inersia pada sisi panjang L? Momen inersianya ketika sumbunya ada di sini, ada di bawah sini. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya itu adalah L kali B pangkat 3 dibagi 3. Seperti itu. Jadi itu momen inersianya L kali B pangkat 3 dibagi 3 ketika sumbunya itu berada pada sisi panjang L, berada di bawah sini. Atau bisa juga dituliskan sepertiga B kuadrat kali M. M ini sama seperti tadi, B kali L. Kemudian yang nomor 3, ketika sumbunya itu melalui sentroid, sentroid itu pusat gravitasinya dan sejajar dengan sisi B. Sejajar sisi B melewati sentroid, berarti ada di tengah-tengah sini, berarti di sini ya. Melalui sentroid sejajar dengan sisi oh, mohon maaf berarti berada di sini, berada di sini. Jadi ya kita diminta untuk mencari momen inersia yang sejajar dengan garis ini, sejajar sisi B melewati sentroid. Maka kita bisa menggunakan BL pangkat 3 dibagi 12 atau 1/12 L kuadrat dikali M. Seperti itu. Kemudian yang nomor 4, melalui sentroid sejajar dengan sisi L. Kebalikan yang tadi, tapi tetap melewati sentroid sejajar dengan sisi L. Berarti sejajar sisi L berarti ini.
melewati sentroid. Berarti di tengah-tengah sini berapa momen inersianya? Sama dengan B pangkat 3 kali L dibagi 12. Atau bisa dituliskan 1/12 B kuadrat kali M. Bagaimana kalau misalkan melalui sentroid atau tegak lurus bidang? Jadi ini menembus, ini nomor 5 ini menembus sentroidnya, maka bisa menggunakan B kali L, B kuadrat plus L kuadrat dibagi 12. Atau bisa dituliskan karena BL-nya ini M, maka 1/12 B kuadrat plus L kuadrat kali M. Itu segi 4. Bagaimana dengan segitiga? Segitiganya seperti apa? Maka kita perlu kita pahami bahwa misalkan H itu adalah tingginya, B itu adalah alasnya, kemudian kita pusat gravitasinya ada di sini di G untuk titik atau titik berat dari segitiga, maka pada sisi alas B berapa momen inersianya? Jadi kita diminta untuk mencari momen inersia ketika sumbunya itu berada di B sini, di bawah sini, ya, di bawah sini. Maka bisa dihitung dengan rumus B kali H pangkat 3, alas kali tinggi pangkat 3 dibagi 12. Kita ketahui bahwa luasan untuk segitiga itu adalah luas alas kali tinggi dibagi 2. Atau bisa kita tuliskan kalau di sini berarti setengah alas kali tinggi, setengah kali B kali H. Berarti M-nya ini adalah setengah kali B dikali H. Sehingga B kali H pangkat 3 dibagi 12 itu sama dengan 1/6 H kuadrat kali M. Itu pada sisi alas B. Ketika melalui sentroid sejajar dengan sisi alas, bagaimana? Kita diminta untuk mencari momen inersia ketika melalui sentroid sejajar dengan sisi alas. Berarti di bagian nomor 2 ini, di bagian nomor 2 sama dengan B kali H pangkat 3 dibagi 36 atau 1/18 H kuadrat kali M. Melalui puncak sejajar dengan sisi alas bagaimana? Berarti yang bagian 3 ini. Ini adalah B kali H pangkat 3/4 atau setengah H kuadrat kali M. Itu adalah dasar momen inersia untuk dua bidang, dua luasan. Yang pertama segi 4 dan segitiga. Oke, cukup dua dulu. Kita sekarang lihat contohnya seperti apa. Kita perhatikan baik-baik. Oke. Oke. Jadi seperti ini. Teman-teman perhatikan. Oke, saya perbesar. Nah, tentukan momen kedua luasan atau momen inersia dan radius girasinya. Jari-jari girasi terhadap sumbu yang diberikan. Yang A dan B. Kita mengerjakan yang A dan B, yang segi 4 dan segitiga yang tadi saya jelaskan. Jadi ini adalah segi 4 memiliki panjang L sebesar 10, kemudian lebar B sama dengan 4 cm. Kita akan menghitung berapa momen inersianya ketika sumbunya ada di A di bagian bawah, kemudian ada di B di bagian samping, kemudian berada melewati pusat gravitasi sejajar dengan L. Bagaimana caranya? Kita lihat. Oke. Nah, jadi seperti ini. Oke. Kita mulai dari yang terhadap sisi A. A ini bagian bawah sini. Kita diminta untuk cari momen inersia di bagian bawah. Rumusnya apa tadi ketika berada di sini? Ini sama dengan LB pangkat 3 dibagi 3 ya, tinggal dimasukkan aja. L-nya 10, B-nya 4,
berarti 10 kali 4 pangkat 3 dibagi 3. Hasilnya momen inersianya 213,3 ketika sumbunya ada di bawah sini, di bagian bawah A, di sumbu AA. AA ini bagian bawah. Itu adalah momen inersianya untuk bagian bawahnya. Nah, jari-jari girasinya berapa? Nah, di sini di modul yang teman-teman miliki, KAA, K itu adalah jari-jari girasi atau radius girasi. Itu sama dengan B akar 3. B-nya kita tahu ada 4, maka jari-jari girasi KA itu sama dengan 4 akar 3, 2,309. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kita menghitung nilai KAA atau mencari rumus KAA kok bisa nilainya B akar 3? Ini coba kita perhatikan gimana cara mendapatkannya. Oke. Nah, jadi ini coba saya hitungkan teman-teman. Jadi kan rumus untuk momen inersia itu I sama dengan mK kuadrat. I itu momen inersia, M itu massa, K itu adalah jari-jari girasi. Ini yang mau kita cari. Barusan kita memiliki rumus I-nya untuk kasus ini adalah LB pangkat 3 per 3. Berarti kan ini. Berarti ini LB pangkat 3 dibagi 3. M-nya adalah luasan. Luasan dari segi 4 tadi itu adalah L kali B. K-nya tetap K kuadrat ya. Maka ini bisa dicoret, ini dicoret, tinggal B kuadrat akar 3. Dan ini tinggal K kuadrat. Sehingga K sama dengan akar B kuadrat per 3. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa K sama dengan B akar 3. Berarti jari-jari girasi untuk KA kasus tadi itu adalah B akar 3. Didapatkan B akar 3 seperti tadi ini ya. Jadi begitulah cara untuk menghitung radius girasi jari-jari girasinya. Begitupun untuk contoh-contoh yang lain. Kita lihat bagaimana kalau misalkan IBB. IBB itu berarti momen inersia ketika kita lihat ketika ada di sini. Ketika ada di sini ya, IBB-nya berapa? Rumusnya tadi gimana? Itu kita tinggal masukkan aja. Rumusnya itu BL pangkat 3 per 3. Tinggal dimasukkan 4 kali 10 pangkat 3 dibagi 3. Gitu aja, gampang. Kemudian ICC. ICC itu ketika garis melewati pusat gravitasi dan sejajar dengan L. Rumusnya apa tadi? Rumusnya kita menggunakan yang nomor sejajar sisi L, berarti yang nomor 4, B pangkat 3 kali L per 12. Nah, kita lihat B pangkat 3 per L kali 12 atau LB pangkat 3 per 12, sehingga bisa kita masukkan rumusnya, hasilnya 53,3. Jari-jari girasinya bagaimana? Caranya sama seperti tadi, sehingga kita tinggal menghitungnya, tinggal masukkan rumusnya aja. Nah, sekarang yang segitiga, bagaimana yang segitiga? Yang segitiga ketika IAA. IAA itu rumusnya seperti apa IAA? IAA B kali H pangkat 3 per 12 sama dengan 6 kali 12 pangkat 3 dibagi 12 hasilnya 864. IBB, IBB itu berada di atas sini. Berada di atas sini. Bagaimana rumusnya IBB? Nah, bagian yang nomor 3 ini BH pangkat 3 per 4. Kita lihat BH pangkat 3 per 4 ya, seperti ini. 6 kali 12 pangkat 3 dibagi 4 hasilnya 2592. ICC apa rumusnya? B kali H pangkat 3 per 36 hasilnya 288. Momen inersia juga sama, cara menghitungnya tadi seperti itu. Bedanya untuk segitiga berarti kita masukkan luasnya. Luasnya kan setengah alas kali tinggi. Maka kalau di sini setengah P kali H itu luasannya. Nanti dimasukkan ke rumus momen inersia seperti tadi. Demikianlah penjelasan singkat tentang momen inersia untuk bidang-bidang baku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.